istidroj. Istidroj itu sesuatu yang aneh yang terjadi pada orang-orang yang tidak mau beribadah pada Allah. Wong gaweane nglakoni dosa tapi duwe kelebihan. Maka ini yang kadang seringkali menipu banyak orang, jika orang menganggap bahwa itu enggak ibadah saja punya kelebihan kok. Kita ibadah tapi enggak punya kelebihan. Padahal sebenarnya kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak ibadah itu sebenarnya bukan kelebihan, tapi itu adalah kekurangan. Istidraj itu seperti hukuman sanksi dari Allah, azab dari Allah, tapi sifatnya dicicil perlahan-lahan, sehingga mereka tidak merasakan bahwa itu adalah siksaan dari Allah, dan lambat laun nanti pada saatnya itu akan sampai pada puncaknya siksaan tersebut. Maka di dalam kitab Bughyatul Adqiyah itu di sana dikatakan, kalian dari saya ini dikatakan bahwa kita jangan gampang kagum dengan orang yang memiliki kelebihan ketika orang itu tidak beribadah. Dan termasuk juga ada panjenengan ningali wonten tiyang kok wae kok ora sholat tapi kok dagangannya laris terus, orang tahu ibadah tapi kok lancar terus. Nah ini sebenarnya kita ini sedang diuji, apakah kita ini tetap bertahan dengan sholat kita, apa kita kemudian tergoda untuk meninggalkan sholat kita. Kemarin saya baca di penelitian, itu benar atau tidaknya walau alam, dari seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, itu yang menjalankan sholat itu hanya sekitar 38%. Nah ini sisanya ini berarti sekitar 62% ini orang bersolat. Tapi kalau memang dibandingkan di dunia ini, orang yang betul-betul konsisten komitmen menjalankan ajaran agamanya itu sedikit. Apalagi di kondisi zaman sekarang ini, godaannya ini berat, godaannya sangat berat. Jadi melakukan sholat saja, kalau sholatnya cuma hanya 5 menit 7 menit, yang paling banyak di 5 menit, tapi nek mboten dipaksa tenan itu ya ngambek. Nah itu baru 38% itu yang menjalankan sholat. Nanti kalau diadakan penelitian lagi, dari semua orang yang sholat yang 38% itu yang betul-betul sholatnya ikhlas bagi apa sholat dengan sukarela itu berapa persen? Bisa jadi 20% atau 10%. Mungkin ada orang yang sholat di kantor karena itu sudah menjadi aturan dari atasan, harus sholat, kalau nggak sholat nanti bisa dipecat. Motifnya orang sholat itu kan macam-macam. Mudah-mudahan kita semua ibadah ini bukan karena apa-apa, bukan karena perkara dunia, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sholat ini sekali lagi bukan untuk mencari kekayaan. Kita sholat ini sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena kita butuh, kita merasakan kenikmatan sholat sehingga kita ini butuh sholat. Kayak seperti kita sakit ini, kita minum obat karena kita sadar bahwa obat ini bermanfaat untuk kita ketika kita sakit, maka kita harus minum obat. Dan bukan karena kita minum obat ini perlu terpaksa dan sebagainya.